Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ayyuhal hadirun al-kiram, ikhwati fillah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah, dan para pemirsa Najah TV dimanapun anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Kitab Tauhid. Pembahasan di kesempatan ini adalah at-tasammi bi qadil qudati wa nahwihi. Ini menggunakan gelar Qadhi al-Qudat, artinya hakim para hakim. Hakim para hakim, dan menggunakan gelar yang semacamnya. Bagaimana hukumnya? Penulis Kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, menyebutkan dalil yang berkenaan dengan bab ini, yakni hukum menggunakan gelar Qadhi al-Qudat, hakim para hakim, dan yang semisalnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna asmin 'indallahi rajulun tasamma Malikal Amlak, la malika illallah." Sesungguhnya nama atau gelar yang paling hina di sisi Allah, yang paling hina di hadapan Allah adalah seseorang menamakan dirinya raja di raja. Rajanya para raja. La malika illallah, padahal tidak ada raja yang hak selain Allah. Dan disebutkan dalam riwayat lain, ini Sufyan, kemudian qala Sufyan, kita lanjutkan dulu. Qala Sufyan mislu syahan syah. Sufyan bin Uyainah memberikan contoh, ini seperti menggunakan gelar Syahan Syah. Apa itu Syahan Syah? Syahan Syah ini adalah raja penguasa-penguasa. Ya, raja para penguasa, berasal dari bahasa Persia. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu, orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat. Ya, ini orang yang menggunakan gelar apa? Malikul Amlak, raja di raja atau yang semisalnya, menggunakan gelar ini. Ikhwati billah rahimakumullah. Penulis yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencantumkan pembahasan tentang hal ini juga dalam rangka menjaga kesempurnaan tauhid. Menjaga kesempurnaan tauhid. Di antaranya adalah berkaitan dengan lisan. Ya. Pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas terkait juga tentang syirik yang berkaitan dengan lafal, ya, berkaitan dengan ucapan. Dan bab ini juga masih berkaitan dengan lafal atau ucapan seseorang. Raja di raja adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan rububiyah Allah. Berkaitan dengan rububiyah Allah. Dan untuk menjaga
tauhid seseorang, maka yang perlu juga harus diperhatikan adalah jangan menggunakan istilah Malikul Amlak, raja di raja, atau rajanya para raja, atau mungkin istilah orang sultannya para sultan, hakim para hakim, atau yang semisalnya, yang menunjukkan bahwa dia adalah merupakan pemimpin seluruh manusia. Jadi ucapan gelar-gelar seperti ini terlarang. Kenapa? Yang pertama, bahwa apakah ada raja di raja di dunia ini? Jawabannya, raja di raja dari manusia itu tidak ada. Maka ketika ada orang yang mengatakan dirinya raja di raja dan dia ridho dengan gelar tersebut, atau dia sendiri yang menamakan dirinya dengan raja di raja, maharaja, maka itu adalah suatu kebohongan. Itu adalah merupakan kedustaan. Kenapa? Karena hakimnya para hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hakimnya para hakim siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hakim mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggunakan gelar Qadil Qudat, hakimnya para hakim, atau raja di raja, maharaja, ini adalah, pada gelar ini ada pengagungan dan menunjukkan kesempurnaan yang seharusnya hal ini adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menggunakan istilah maharaja atau raja di raja, hakimnya para hakim, ini menunjukkan apa? Menunjukkan keagungannya dan menunjukkan kesempurnaannya. Sedangkan keagungan dan kesempurnaan itu hanya milik siapa? Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwa nama yang paling buruk, yang paling hina, yang paling rendah adalah seseorang yang menamakan dirinya dengan raja di raja dan dia ridho dengan panggilan tersebut. Kenapa? Karena dia menaiki kedudukan yang tidak mungkin baginya. Dia menempatkan dirinya pada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam status Allah sebagai raja yang mutlak. Allah adalah raja yang mutlak. Allah adalah hakim yang mutlak. Dan orang yang menamakan dirinya atau ridho dengan diberikan gelar Qadil Qudat, hakimnya para hakim, raja di raja, menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada kesombongan. Di dalam dirinya ada apa? Ada kesombongan, dan sombong itu dosa besar. La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Zarrah itu apa? Zarrah itu adalah semut kecil. Iya. Ada beberapa penafsiran tentang zarrah. Di antara dari tafsiran zarrah adalah apa? Semut kecil. Artinya sedikit pun, ada sedikit kesombongan di dalam hati seseorang, ini bisa mencegahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian hukum penamaan rajanya para raja atau hakimnya para hakim. Yang pertama, kita bagi menjadi 3. Yang pertama, jika seseorang menamakan dirinya sendiri dengan gelar-gelar ini, maka ini adalah bentuk kesombongan. Dia sendiri yang menamakan dirinya. Ini adalah apa? Kesombongan. Dan tidak ada yang berhak untuk sombong di alam semesta ini kecuali siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Mutakabbir. Apa artinya Al-Mutakabbir?
yang maha memiliki kesombongan. Itu makna al-mutakabbir. Ini yang pertama, dia sendiri yang menamakan dirinya. Yang kedua adalah orang lain yang memberikan gelar untuknya. Qadil Qudat, raja di raja. Orang lain yang memberikan gelar dan dia ridho. Dia suka diberi nama, diberi gelar dengan raja di raja, hakimnya para hakim. Maka ini pun juga dikatakan dia sombong. Dihukumi dengan kesombongan. Maka ini pun juga terlarang. Yang ketiga, orang memberikan gelar dirinya raja di raja, hakim para hakim, tapi dia tidak suka. Dia tidak senang dengan gelar tersebut. Maka apakah dia berdosa? Apakah dia dikatakan sombong? Tidak. Dia tidak dikatakan sombong dan dia tidak berdosa. Hanya saja orang yang memberi gelar tersebut dia bertanggung jawab di hadapan kelak, di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Dia bertanggung jawab karena dialah yang beri gelar kepada orang tersebut. Ya. Adapun orang yang diberi gelar, dia tidak suka diberi gelar dengan sebutan Qadil Qudat, hakimnya para hakim, ya, raja di raja, dia tidak suka, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang sombong. Ya. Adapun orang yang memberikan gelar kepadanya sebagai Qadil Qudat atau Malikul Amlak, raja di raja, maka dialah yang akan bertanggung jawab pada hari kiamat kelak karena telah memberikan gelar tersebut. Jadi manusia tidak berhak untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak sombong di alam semesta ini. Ya. Karena manusia memang tidak memiliki apa-apa. Apa yang kita sombongkan? Semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk raja, ya, kaisar, orang yang berkuasa di suatu daerah itu juga karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuasaan kepadanya. Ya. Karena Allah yang memberikan kekuasaan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha." Katakanlah wahai Muhammad, Malikal mulki tu'til mulka man tasha, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, tanzi', engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki dan demikian juga engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkau lah ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran. Jadi tidak ada raja di raja kecuali siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, raja di dunia itu pun juga adalah pemberian kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Kalau di dunia saja tidak boleh diberi gelar apa? Raja di raja. Ya karena memang tidak ada raja yang mutlak di dunia ini kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih lagi di akhirat kelak. Bagaimana di akhirat kelak? Tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Allah adalah pemilik hari pembalasan. Allah sang raja. Allah sang raja. Dan di akhirat kelak Allah akan menyeru, ya, Allah akan menyeru pada hari kiamat, limanil mulkul yaum, ya,
Allah akan mengatakan, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Yakni pada hari kiamat. Tidak ada yang berani menjawab. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Maka kemudian Allah katakan, Lillahil wahidil qahhar. Yang memiliki kekuasaan. Raja pada hari ini siapa? Allah yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha mengalahkan. Nah, berarti di dunia maupun di akhirat, siapa rajanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Anal Malik, aina mulukul ard. Pada hari kiamat kelak Allah akan bertanya, akulah sang raja, di mana orang yang menamakan dirinya raja-raja bumi? Allah menyeru, mana raja-raja bumi? Pada hari ini adalah Anal Malik, akulah sang raja. Ini semuanya menunjukkan bahwa mutlak raja di raja adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakim daripada hakim adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki kesempurnaan kekuasaan dan kesempurnaan hukum adalah siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang dahulunya bergelar raja di dunia, mereka di akhirat tidak lagi bergelar raja. Bahkan dahulunya mereka di dunia menggunakan pakaian-pakaian khusus kerajaan, pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bagaimana? Tidak berpakaian. Dahulunya ada pengawal, di akhirat kelak tidak ada seorang pun yang menjadi pengawalnya. Masing-masing dengan urusannya sendiri. Itu raja. Bagaimana dengan orang yang selain raja? Dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Tidak ada seorang pun pengawalnya, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Itu raja dunia. Apalagi orang yang bukan raja. Jadi rajanya para raja dunia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat rajanya para rajanya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kalau ada orang yang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak atau Malikul Muluk, atau dengan istilah kita raja di raja, atau dengan bahasa Persia tadi yang disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah, Syahansyah, ini adalah gelar-gelar yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya dia juga akan dihinakan pada hari kiamat kelak. Balasannya apa? Akan dihinakan pada hari kiamat kelak. Sebagaimana telah disebutkan tadi, inna akhna asmin indallah rajulun tasamma malikal amlak. Nama atau gelar yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan dirinya dengan raja di raja, ya, raja para raja. Kemudian riwayat berikutnya apa? Aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa ahbathu. Dialah orang yang paling dimurkai dan paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini adalah al-jazaa min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Itulah balasan bagi orang yang sombong di bumi, ya, dengan gelar-gelar tersebut, maka balasannya pada hari kiamat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Kandungan bab ini, pertama, dilarang menggunakan gelar raja di raja. Yang kedua, dilarang juga menggunakan gelar lain yang semisalnya, seperti contoh yang dikemukakan Sufyan. Apa tadi? Syahansyah. Ya. Yang ketiga, hal ini dilarang karena mengandung suatu unsur persamaan atau pensejajaran antara Allah dengan makhluknya, sekalipun hatinya tidak bermaksud demikian. Sekalipun hatinya tidak bermaksud mensejajarkan dirinya dengan Allah. Yang keempat, larangan ini tidak lain hanyalah untuk apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan kita hukum menggunakan gelar qadil ghulat atau yang semisalnya. Jadi apa hukumnya? Apa hukumnya menggunakan gelar ini?
Raja di raja? Hah? Kalau mengucapkan, ini termasuk dosa besar atau tidak? Termasuk dosa besar, dan dosa itu mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, ya atau tidak? Iya, mengurangi tauhid seseorang. Dan ini bisa jatuh kepada syirik rububiyah, ya. Bisa jatuh pada syirik rububiyah, menyamakan makhluk dengan Allah. Pada statusnya apa? Sebagai seorang raja atau sebagai hakim yang mutlak. Nah, yang jelas penggunaan gelar ini harus dijauhi. Ya, harus dijauhi penggunaan gelar ini. 6. Pimpinan para hakim. Pimpinan para hakim kalau skupnya lingkup kecil maka ini diperbolehkan. Gimana? Dalam lingkup pemerintahan. Pimpinan. Berarti ini ada pembatasan. Ada pembatasan. Berarti ada skup lingkup kecil tertentu. Tidak secara mutlak disebutkan sebagai hakimnya hakim. Tidak bisa dipahami? Nah, kalau itu adalah ada pembatasannya, ya, pembatasan cakupan dari istilah tersebut, maka sebagian ulama ini mengatakan diperbolehkan. Nah, menurut sebagian penjelasan para ulama ini diperbolehkan. Allah Ta'ala alam. Nah. Tapi istilah-istilah atau nama-nama atau gelar, ya, yang di situ jika kita mendengarnya seperti penyamaan dengan Allah SWT, maka yang harus kita lakukan adalah untuk menghindari istilah-istilah tersebut. Bisa dipahami? 6. Tapi berikutnya adalah kita langsung masuk pada bab yang berikutnya. Ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghirul ismi li ajli dzalik. Memuliakan asma, yakni nama-nama Allah, dan mengganti nama tersebut untuk tujuan ini, yakni tujuan memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ini masih berkaitan dengan pembahasan bab yang sedang kita bahas ini, yakni qadil qudat. Ya. Pembahasan tentang gelar hakim, para hakim. Tidak boleh seseorang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak, raja di raja, atau hakimnya para hakim. Kalau seandainya dia telah disebutkan atau diberi gelar tersebut, apa yang harus dilakukan? Diganti dengan nama yang lain. Diganti dengan nama yang lain. Tidak boleh menggunakan nama tersebut, karena hal tersebut terlarang. Berarti dia harus mengubahnya, harus mengubah gelarnya atau merubah namanya. Dalam rangka apa? Memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan. Diriwayatkan dari Abu Shuraih. Siapa Abu Shuraih itu? Abu Shuraih adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Khuwailid bin Amr Al-Khuzai. Seorang sahabat yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Masuk Islam ketika Fathu Makkah. Dahulunya dia diberi gelar Abul Hakam. Ya, dia diberi gelar apa? Abul Hakam. Maka Nabi SAW ketika mendengar kaumnya memanggilnya dengan nama Abul Hakam, maka kemudian Rasulullah SAW menegurnya. Ya. Menegurnya kemudian mengatakan innallaha huwal hakam. Bisa dilihat di buku innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum. Sesungguhnya Allah lah al-hakam. Apa yang maksud dengan al-hakam? Al-hakam adalah penentu hukum, untuk hakim, ya. Dan hanya kepada Allah kita berhukum. Kemudian falima tukanna abal hakam. Rasulullah bertanya kepadanya, kenapa engkau diberi gelar dengan Abul Hakam?
kenapa engkau dipanggil oleh kaummu dengan Abul Hakam? Faqal, kemudian dia mengatakan, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqain. Maka dia menjawab, kaumku kalau mereka selang pendapat, mereka berselisih dalam satu permasalahan, mereka mendatangiku. Kemudian aku memberikan putusan hukum terhadap perselisihan di antara mereka, dan kemudian mereka ridho, mereka menerima apa yang aku putuskan. Kedua belah pihak mereka saling menerima apa yang aku putuskan. Oleh karenanya kaumnya memanggilnya dengan gelar apa? Abul Hakam, karena dia biasa didatangi orang-orang kalau terjadi sengketa, ada terjadi perselisihan, maka mereka menjadikannya sebagai hakim. Dan ketika dia memutuskan suatu perkara, maka orang-orang yang berselisih, yang bersengketa, mereka menerima putusannya, sehingga kaumnya memberikan dia gelar apa? Abul Hakam. Ya, diberi gelar Abul Hakam. Faqala Rasulullah SAW, ma ahsana hadha. Alangkah baiknya hal ini. Jadi Rasulullah SAW menerima uzurnya. Rasulullah menerima uzurnya. Jadi ini bukan karena dari dia sendiri, tapi ini adalah pemberian gelar dari siapa? Pemberian gelar dari kaumnya. Ya. Kaumnya yang menamakannya dengan Abul Hakam. Kemudian Rasulullah bertanya, fama laka minal walad? Siapakah nama anak-anakmu? Maka kemudian dia menjawab, Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Dia menjawab, nama anaknya adalah Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, faman akbaruhum? Siapa yang paling tua di antara mereka? Qultu, dia menjawab, Syuraih. Syuraih adalah anak yang paling tua dibandingkan dengan siapa tadi? Siapa nama anaknya? Muslim dan Abdullah. Syuraih adalah anak yang paling tua. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu, engkau adalah Abu Syuraih. Abu Syuraih artinya apa? Bapaknya Syuraih. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. 6. Kunyah. Ya, kita sering mendengar istilah kunyah. Apa yang dimaksud dengan kunyah? Ada Abu siapa? Nama anaknya atau ibunya disebut dengan Ummu. Abu Fulan. Ummu Fulan. Ini apa namanya? Ini namanya adalah kunyah. Namanya adalah kunyah. Ini adalah merupakan tradisi orang-orang Arab. Ya, kita tidak mendapati tentang kunyah ini, melainkan hanya ada pada orang-orang Arab. Ya, mereka menggunakan istilah, kalau untuk laki-laki menggunakan kata diawali dengan Abu. Kalau untuk perempuan diawali dengan Ummu pada nama mereka. Ya. Kalau ism, nama, ya seperti nama Budi bin Ahmad, berarti budinya adalah itu ism. Budi berarti apa? Nama. Ya. Kalau kunyahnya, siapa nama anaknya yang pertama? Abdullah, berarti Abu Abdullah atau Abu Abdullah. Ya. Ini berarti namanya apa? Kunyah. Ini berarti namanya kunyah. Berarti panggilan, ya, Abu dan Ummu. Dan orang-orang Arab mereka lebih suka dipanggil dengan kunyah, menggunakan Abu atau Ummu. Dan demikian juga kalau ada saudara kita yang suka dipanggil dengan kunyah, menggunakan Abu atau Ummu, Abu Fulan, Ummu Fulan, maka sebaiknya kita memanggilnya dengan kunyahnya. Kalau dia lebih suka dipanggil dengan kunyah Abu atau Ummu, maka sebaiknya kita memanggilnya dengan kunyahnya, tidak dengan nama aslinya. Ya, tidak dengan nama aslinya. Ya. Kenapa? Karena itu yang lebih dia sukai. Ya. Yang menyenangkan orang lain dengan apa yang dia sukai. Kita menyenangkannya dengan panggilan Abu, Ummu, karena itu yang dia lebih suka. Tapi kalau dia lebih suka dipanggil dengan nama aslinya, berarti kita panggil dengan nama aslinya. Bisa dipahami? Terkait dengan kunyah itu umumnya adalah dengan nama anak.
umumnya adalah dengan nama anak. Apakah itu dengan nama anak sendiri atau anak saudara? Berarti apa? Keponakan. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, apa kunyahnya? Apa kunyahnya? Abdullah, Ummu Abdillah. Apakah Aisyah radhiyallahu anha punya anak bernama Abdullah? Aisyah punya anak? Tidak. Aisyah tidak punya anak. Radhiyallahu anha. Tapi kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Siapakah Abdullah? Yang dimaksud adalah Abdullah bin Zubair. Siapakah Abdullah bin Zubair? Yani Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah suami dari saudari Aisyah. Siapa istri dari Zubair bin Awam? Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma punya anak namanya siapa? Abdullah. Nah, suami Asma adalah Zubair bin Awam. Jadi Abdullah bin Zubair dan Aisyah kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Padahal beliau tidak punya anak yang namanya Abdullah. Nah, berarti ini bisa kunyah dengan nama anak kandung ataupun dengan anak saudara. Ya. Demikian juga kalau ada yang belum punya anak, yang belum nikah bahkan, ingin dia dipanggil dengan dengan Abu, boleh atau tidak? Belum nikah. Ada ikhwah kita yang pengen namanya dipanggil dengan Sa'ad, ada Abu Sa'ad. Ya, ada Abu Sa'ad. Nikah aja belum ya. Apalagi punya anak, tapi dia pengen nama anaknya Sa'ad. Ya. Atau namanya Yazid ya. Suka dengan nama Yazid. Dia pengen namanya adalah Yazid dan dia dipanggil dengan Abu Yazid. Padahal dia belum punya anak laki-laki. Ya. Tapi dia suka dipanggil dengan nama Abu Yazid. Harapannya apa? Harapannya dia punya anak laki-laki, kemudian nanti terwujud tadi panggilannya Abu Yazid ya. Walaupun anaknya belum lahir ya, walaupun anaknya belum ada, tapi dia harapkan lahir di kemudian hari bernama Yazid. Boleh atau tidak? Boleh. Ini boleh. Jadi sunnahnya ini termasuk sunnah ya, termasuk sunnah adalah memberi kunyah dengan nama anak sendiri. Dan ini dari anak apa? Anak yang paling tua, dan biasanya adalah anak laki-laki. Boleh dengan anak perempuan? Boleh dengan anak perempuan. Yang jelas adalah anak tertua. Ini biasanya adalah anak tertua. 6. Yang lainnya selain dengan nama anak, apakah nama anak sendiri ataupun anak saudara, yang kedua adalah kunyah itu diberikan dengan ada kaitannya dengan sesuatu. Dia ada interaksi dengan sesuatu. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah artinya apa? Hurairah artinya apa? Hurairah artinya kucing. Abu Hurairah? Bapaknya kucing. Gimana maksudnya? Kenapa diberi nama Abu Hurairah atau diberi kunyah dengan Abu Hurairah? Karena memang beliau sering membawa kucing, suka bawa kucing. Makanya diberi kunyah dengan apa? Abu Hurairah. Kemudian yang pernah kita pelajari, Ali bin Abi Thalib diberi kunyah oleh Rasulullah SAW dengan Abu Turab. Apa artinya Turab? Tanah. Ketika terjadi permasalahan rumah tangga antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, maka kemudian Ali pergi kemana? Pergi ke masjid ya. Tiduran di masjid ya. Tiduran di masjid, dan kondisi masjid itu ketika itu adalah ya tanah. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika mencari di mana Ali bin Abi Thalib, ternyata beliau ada di masjid. Dan Rasulullah SAW mendatangi beliau dengan penuh kasih sayangnya. Beliau melihat ya Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur ya di masjid dan tubuhnya dipenuhi dengan tanah. Maka kemudian beliau memanggilnya dengan Kum ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Dan Ali bin Abi Thalib sejak itu suka kalau dipanggil dengan Abu Turab, bapaknya tanah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang memberi kunyah. Karena Rasulullah SAW yang memberi kunyah dengan
turab. Allahumma sayyiban nafi'an. Tapi ikhwati fillah rahimakumullah. Ya tadi terkait dengan apa? Terkait dengan kunyah. Dengan nama anak atau anak saudara ataupun dengan yang ada kaitannya. Seperti tadi Abu Hurairah. Nama asli Abu Hurairah siapa? Abu Hurairah. Terkenal dengan Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Baik, ahsan barakallahu fiik. Naam. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ada kunyah, ada juga yang namanya laqab. Laqab itu artinya julukan. Julukan atau gelar. Julukan ini atau laqab ini bisa sebagai pujian, bisa juga sebagai celaan. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah kunyahnya adalah Abu Bakar. Nama aslinya siapa? Abu Bakar ini kunyah atau nama asli? Hah? Kunyah. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Abu Bakar adalah kunyah. Gelar beliau As-Siddiq. As-Siddiq ini adalah laqab atau gelar. Ada gelar yang menggunakan kunyah seperti Abu Lahab. Ya, kalau Abu Bakar ini adalah pujian. Abu Bakar ini adalah pujian. Tapi kalau Abu Lahab ini adalah celaan. Abu Jahal juga adalah celaan. Kenapa dikatakan Abu Jahal? Karena dia berinteraksi dengan kebodohan. Memerangi Rasulullah SAW. Nah, ya, Abu Jahal. 6. Nah, terkait dengan pembahasan kita ini adalah hukum memberikan kunyah dengan nama Allah. Yang kita bahas sekarang ini adalah apa hukumnya memberikan kunyah dengan nama Allah. Seperti Abu Shuraih yang dipanggil oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Al-Hakam itu adalah salah satu di antara nama-nama Allah. Nama Allah adalah Al-Hakam. Dan dia dipanggil dengan Abul Hakam. Dan Rasulullah melarangnya dan menggantinya dengan panggilan apa? Abu Shuraih. Karena anaknya yang pertama adalah Shuraih. Diganti namanya, panggilannya dengan Abu Shuraih. Nah, pertanyaannya adalah apa hukum ya memberi kunyah dengan nama Allah? Al-Hakam adalah di antara nama-nama Allah, artinya hanya kepada Allah segala keputusan itu kembali. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ini semuanya, bahwasanya Allah lah adalah Al-Hakam. Ya, hanya kepada Allah segala keputusan kembali. Ayat yang sering kita dengar, fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Naam. Farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnahnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala keputusan itu menjadi wewenang Allah dan hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Lahul hukmu. Ya. Segala keputusan itu adalah wewenang Allah. Inil hukmu illa lillah. Yang menetapkan hukum itu hanyalah Allah. Hanya Allah lah yang berhak untuk menetapkan hukum. Wa man ahsanu minallahi hukma. Siapakah atau hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah?
Jadi ini semuanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakam. Di antara nama Allah adalah Al-Hakam. Dialah hakim yang tidak ada seorang pun yang dapat menolak keputusan hukumnya dan tidak ada yang dapat mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Keputusannya mutlak. Hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bolehkah seseorang berkunyah dengan nama Allah seperti Al-Hakam? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, ini kita harus pahami terlebih dahulu. Boleh tidak seseorang dipanggil dengan nama Rahim atau Rahim? Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah seseorang dipanggil dengan nama Rahim? Rahim. Nah, ini kita harus paham terlebih dahulu. Ada yang nama-nama Allah yang itu adalah mutlak, tidak boleh ada seorang manusia pun, seorang makhluk pun yang bernama dengan nama tersebut. Ini nama-nama ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ada di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang boleh makhluk dipanggil dengan panggilan tersebut. Bernama dengan nama tersebut. Berarti ini ada dua macam. Yang pertama contohnya seperti Ar-Rahman. Maka kalau seseorang ingin diberi nama Ar-Rahman, maka harus ditambah dengan Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Boleh tidak dipanggil dengan Rahman? Tidak boleh. Apalagi dipanggil dengan Maman. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, ada seperti Abdullah. Panggilannya apa? Bedul. Abdullah panggilannya Bedul. Ini tidak boleh. Ya, Abdurrahman tidak boleh dipanggil dengan Rahman. Abdurrahim boleh dipanggil dengan Rahim? Kalau Rahim ini adalah termasuk yang kedua, boleh dipanggil dengan nama Rahim. Tapi kalau Ar-Rahman tidak. Seperti Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Tidak boleh ada seorang pun yang bernama Khaliq. Yang ada apa? Abdul Khaliq. Hamba Al-Khaliq. Nah, jadi ada nama-nama Allah yang boleh kita bernama dengan nama tersebut. Seperti tadi Al-Mutakabbir, yang Maha memiliki kesombongan siapa? Allah. Bolehkah ada seseorang namanya Mutakabbir? Ada yang ngasih nama anaknya Mutakabbir? Tidak boleh. Kenapa? Al-Mutakabbir ini mutlak, hanya Allah yang boleh diberi nama dengan Al-Mutakabbir. Ar-Razzaq. Boleh anaknya namanya Ar-Razzaq? Razak, boleh? Tidak boleh kita panggil dengan nama Razak. Namanya Abdul Razak, boleh kita panggil dengan Razak? Tidak. Tidak boleh dipanggil dengan Razak. Dipanggilnya dengan apa? Abdur Razak. Tidak boleh dipanggil dengan Razak. Karena Ar-Razak itu hanya nama Allah. Ini diantara nama-nama yang tidak boleh yang digunakan untuk makhluk. Tapi ada nama-nama yang boleh makhluk menggunakan nama-nama tersebut. Ya, seperti tadi apa yang tadi kita jelaskan, Rahim. Kenapa boleh? Karena memang disebutkan di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW disifati dengan Rahim, Raufur Rahim. Harisun alaikum bil mu'minin, Raufur Rahim. Rasulullah SAW disifati dengan Rahim. Apa yang maksud dengan Rahim? Penyayang. Surat apa itu? Surat At-Taubah. Ya, di dalam surat At-Taubah, bagaimana bunyinya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Telah datang ya rasul dari kaum kalian, ya, terasa berat olehnya beban atau penderitaan yang kalian alami. Dan kemudian Allah sifati Rasulullah SAW dengan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW itu sangat menginginkan keselamatan
menginginkan keimanan untuk kaum mukminin, dan beliau sangat penyantun dan sayang kepada orang-orang yang beriman, kaum mukminin. Jadi Rasulullah disifati dengan apa? Rauf. Disifati dengan Rahim. Jadi kalau ada yang dikatakan Rahim, boleh atau tidak? Boleh. Rahim. Nama orang namanya Rahim, boleh? Boleh. Sebagaimana Rasulullah disebut dengan Rahim. Rasulullah disebut dengan Rahim. Boleh, ini boleh. Nah, maka kalau ada yang beri nama Abu Rahim, boleh? Boleh, Abu Rahim. Sama juga dengan Sami', Basir. As-Sami', Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Tapi kalau seseorang diberi nama dengan Sami' atau Basir, boleh? Boleh. Kenapa? Karena ya Allah yang mengatakan di dalam surat Al-Insan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia Sami', kami jadikan dia Basir. Jadi boleh seseorang dinamakan dengan Sami', Basir. Abu Sami', Abu Basir, boleh? Boleh. Al-Aziz, boleh seseorang dipanggil dengan nama Aziz? Atau harus Abdul Aziz? Nama Allah betul Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Aziz. Bolehkah seseorang diberi nama dengan Al-Aziz? Boleh seseorang diberi nama dengan Aziz? Al-Aziz? Di dalam surat Yusuf ayat 30, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafa hubba. Para wanita di kota tersebut, mereka mengatakan bahwa istri Al-Aziz turawidu fataha, telah menggoda bujangnya, telah menggoda pemudanya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Qad shaghafa hubba, sungguh mendalam cintanya kepadanya. Ini kita garis bawahi di sini adalah Imra'atul Aziz, istri dari Al-Aziz. Istri Al-Aziz artinya istri dari sang raja. Jadi boleh seseorang dikatakan dengan Aziz? Boleh. Al-Aziz boleh. Aziz. Tapi kalau memang namanya Abdul Aziz, nah jangan dipanggil Aziz. Bisa dipahami? Kenapa? Karena namanya dinisbatkan kepada Al-Aziz, yakni Allah. Bisa dipahami? Tapi kalau seseorang memang namanya atau dia dipanggil dengan Al-Aziz, boleh? Boleh. Tapi kalau dia dipanggil dengan Abdul Aziz, berarti namanya dinisbatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada Allah. Maka sebaiknya kita memanggilnya sempurna apa? Abdul Aziz, lengkap. Tapi yang ingin Anda sampaikan di sini adalah kalau seseorang diberi gelar Abul Aziz, boleh atau tidak? Nah, sekarang ada nama Allah adalah Al-Hakam, boleh atau tidak? Kembali kepada pembahasan kita, nama Allah adalah Al-Hakam. Nah, boleh atau tidak? Kalau tadi kan kita sebutkan dalil-dalilnya yang boleh, ya kan? Aziz ada dalilnya, Sami', Basir ada dalilnya. Apa lagi tadi? Rahim. Nah, Rahim. Tapi kalau Hakam, ada nggak dalilnya yang boleh kan? Allah SWT berfirman, wa in khiftum syiqaqa bainihima. Kalau kalian khawatir terjadinya persengketaan antara keduanya, yakni antara suami dan istri, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha. Maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan jika mereka berdua suami istri ingin islah, ingin perbaikan. Di sini Allah menyebutkan apa? Fab'athu hakaman. Hakam. Utuslah apa? Hakam. Seorang hakim.
Berarti seseorang boleh dikatakan, dipanggil dengan hakam. Boleh atau tidak? Boleh, karena Allah sendiri yang menyebutkan, utuslah apa? Hakaman, seorang hakim. Berarti sebenarnya boleh. Ya boleh kita mengatakan Abul Hakam ini boleh. Dan Al-Hakam sendiri adalah nama Allah. Al-Hakam itu sendiri adalah nama Allah. Nah, maka timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW melarang Abu Shuraih dengan panggilan Abul Hakam? Pada dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan ada hakaman, seorang hakim. Berarti boleh seseorang dipanggil dengan hakam. Tetapi kenapa Abu Shuraih kemudian Rasulullah SAW melarangnya dengan panggilan Abul Hakam? Padahal sebenarnya boleh dipanggil dengan Abul Hakam. Sama seperti Abul Aziz. Apa masalahnya? Sebabnya adalah kenapa dia diberi gelar dengan Abul Hakam? Kenapa Abu Shuraih digelari kaumnya dengan Abul Hakam? Kenapa? Itulah yang menjadi alasan kemudian Rasulullah melarangnya. Padahal sebenarnya penamaan dengan Abul Hakam ini boleh. Termasuk menggunakan nama Allah yang diperbolehkan. Disebabkan karena penamaan Abul Hakam tidak hanya sekedar dia diberi nama Al-Hakam. Tidak hanya sekedar diberi nama Al-Hakam. Tapi ada sebabnya. Dia diberi laqab. Dia diberi gelar dengan Abul Hakam. Apa tadi sebabnya? Karena orang-orang datang kepadanya, orang-orang yang punya permasalahan, mereka bersengketa, maka mereka akan datang kepada Abu Shuraih, kemudian dia akan memutuskan perkara, dan kemudian orang-orang akan menerima apa yang diputuskan oleh Abu Shuraih. Jadi seakan-akan dialah yang benar-benar hakim, dialah yang benar-benar memegang hukum, sehingga apapun yang dia diputuskan diterima oleh masyarakatnya. Maka dikhawatirkan dia akan dianggap menjadi seorang yang sempurna dalam urusan hukum. Padahal yang sempurna dalam masalah hukum siapa? Allah. Jadi ini saddu dzariyah, pencegahan. Jangan dia dianggap sebagai orang yang sempurna dalam masalah hukum. Dia dipanggil dengan Abul Hakam. Jadi apapun yang dia putuskan pasti benar. Tidak ada salahnya. Nah, makanya inilah yang menjadikan Rasulullah SAW mencegah hal tersebut agar dia tidak dipanggil dengan Abul Hakam. Maka kemudian Rasulullah mengganti gelarnya Abul Hakam menjadi Abu Shuraih. Dia khawatirkan dia akan disamakan dengan siapa? Disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara Rasulullah SAW. Ya, di antara bentuk Rasulullah SAW mencegah terjatuhnya seseorang atau terjatuhnya suatu kaum pada kesyirikan. Walaupun ini hanya sekedar nama, ini hanya sekedar ucapan, ini hanya sekedar gelar, ini hanya sekedar panggilan, ini hanya sekedar julukan. Tapi dikhawatirkan nanti bisa menjadi apa? Menjadi suatu keyakinan. Maka untuk menutup celah-celah seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh namanya untuk diganti dengan apa? Abu Shuraih. Jadi kalau seandainya nama Abul Hakam dipakai bukan karena sebab tersebut, bisa jadi tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Mungkin tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti nama apa? Nama Allah yang lain tadi telah kita pelajari, ada Al-Aziz, ya, ada Ar-Rahim. Dan bahkan para sahabat banyak yang bernama Hakam. Banyak para sahabat yang bernama Hakam, ataupun yang berkunyah dengan Abul Hakam. Dan ini diketahui oleh Rasulullah SAW
Namun Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka untuk mengganti namanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu bahwa nama mereka itu adalah sekedar kunyah. Panggilan sekedar kunyah. Abul Hakam. Berbeda dengan Abu Syuraih. Karena ada sebabnya dia dipanggil dengan Abul Hakam. Kenapa? Karena dia diangkat sebagai hakim. Dia khawatirkan nanti dia disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mencegahnya dengan tidak memperbolehkan dia dipanggil dengan gelaran Abul Hakam, tapi diganti dengan gelar yang lain, yakni Abu Syuraih. Baik, apa pelajaran atau kandungan dari bab ini? Yang pertama, wajib memuliakan asma dan sifat Allah dan dilarang memakai nama atau kunyah yang dapat mensejajarkan dirinya dengan Allah, walaupun tidak bermaksud demikian. Ini walaupun tidak bermaksud demikian, tapi wajib memuliakan asma dan sifat Allah. Yang kedua, disyariatkan mengganti nama yang tidak tepat untuk memuliakan asma Allah. Yang ketiga, memilih nama anak yang tertua untuk kunyah. Apa kunyah? Nama panggilan. Selesai pembahasan pada malam hari ini, di kesempatan ini, 2 bab. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan kita taufik untuk terus bisa berusaha menjaga tauhid kita, terus berusaha menjaga kesempurnaan tauhid kita, dijauhkan dari segala perkara yang bisa merusak tauhid kita. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.